Ми вдвох торкались вітру, що мого світу для твого світу замало, та час повз нас минає хитро. Пірнає, куди іти тепер невідомо. Ніхто не чекає вдома, та не згубись від болю. Люби свою волю і збуди в собі сили. Збуди собі сили. And despite my protestations and my revulsion, did I go crying to my Lord? I had better things to worry about. No, I stood up, got on with my life. But at what cost? At what cost? I'm alive. Well, you have paid a dear price for that privilege. Berdamai dengan perasaan. Apakah Anda pernah bangun, kemudian duduk di sudut tempat tidur dan bertanya pada diri sendiri, hari apa ini? Jumat? Sabtu? Minggu? Sudah berapa hari Anda hanya duduk termenung dan tidak menghasilkan apa-apa, scrolling HP, dan menatapi semua orang toksik yang akhirnya hanya akan membuat Anda memaki diri sendiri. Tapi anehnya, Anda terus melanjutkan rutinitas itu. Hal-hal yang sebenarnya sangat tidak menggairahkan. Hari-hari Anda hanya berlalu tanpa misi dan tujuan. Anda bagaikan sedang dalam mode autopilot. Tapi satu-satunya pencapaian Anda hari ini adalah bahwa kepala Anda telah menjauh dari bantal, kecuali Anda masih berada di atas kasur. Dan sekali lagi, meraih HP dan memulainya kembali dari awal, rebah, scroll, dan tanpa perasaan bersalah. Oke, mungkin Anda mulai merasa bersalah, tapi apa yang akan Anda lakukan dengan perasaan itu? Meskipun Anda memiliki energi yang full, apa yang Anda akan lakukan? Itulah masalahnya. Ide. Meskipun Anda dalam keadaan sehat dan bugar, tapi Anda tidak tahu harus berbuat apa dan menghasilkan apa. Kurasa ada banyak orang yang mengalami ini. Apakah masalahnya karena soal inspirasi? Hari ini, apapun yang ingin kita lihat, kita dengar, kita tinggal mengetiknya di Google, dan SEO Google akan menemukannya untuk kita. Kita bisa menemukan ribuan karya orang-orang yang masih hidup maupun yang sudah mati. Tapi saking banyaknya, Anda justru kebingungan untuk memilih satu yang Anda inginkan. Selama ribuan tahun, manusia telah mencari bimbingan melalui agama, spiritual, dan kekuatan. Dan kenyataannya bahwa manusia memang membutuhkan itu, bimbingan agar tidak tersesat. Kita memang bukan selayaknya gembalaan, tetapi sesekali kita butuh dipandu, meskipun pada kenyataannya masih banyak sekali yang tersesat, sengaja maupun tidak. Sejak lahir hidup kita sudah dipetakan secara gamblang. Kita mempelajari dasar-dasar untuk menjadi manusia, berjalan, berbicara, tidur, bangun, tentang hal benar dan yang salah. Kita bersekolah, menempuh pendidikan, kita mungkin memasuki universitas, kemudian lulus dan keluar menyandang gelar sarjana, dan saatnya memasuki dunia nyata. Dan untuk pertama kalinya, kita merasa sendiri. Tak ada teman sekolah, tak ada teman kelas, tak ada guru, tak ada dosen, tak ada lagi yang akan memberi kita tugas dan memeriksanya. Tak ada nilai untuk memberitahu kita seberapa baik kita sudah melakukan sesuatu. Inilah dunia nyata di mana kita harus memutuskan sesuatu dengan sendiri. Jika dulu kita bersekolah,
memilih jurusan, menjawab soal. Kita selalu memiliki pembimbing dan kita tinggal mengikuti arahan. Kita bahkan tidak pernah memilih dari keluarga mana kita ingin dilahirkan. Siapa orang yang harus menemani kita untuk duduk di bangku sekolah yang sama. Sekolah apa yang harus dipilih dan masuk universitas apa. Disiplin ilmu apa. Nyaris semua kita ambil berdasarkan petunjuk yang sudah siap. Tapi kini sudah berbeda. Inilah saat dimana kita benar-benar sendiri. Kita hidup di masa dimana kita dapat mengakses pikiran dan karya ribuan orang yang hidup atau yang sudah mati, nyata atau fiksi. Tapi betapa banyak yang kebingungan untuk memilih siapa yang baik untuk diteladani. Mereka tidak memiliki panutan sehingga merasa dirinya tersesat dan merasa sangat-sangat sulit untuk menemukan jalan keluar. Bayangkan, Anda terbaring di suatu tempat yang tak ada penghalang antara pandangan Anda dan langit. Di atas sana, Anda melihat awan. Seketika dalam hati kecil Anda terbesit keinginan untuk menjadi awan yang terbang di kulit bumi tanpa mengenal rasa kesal, menderita, cemburu, emosi dan perasaan berkonotasi amarah lainnya. Pada keadaan itu saya mengajak Anda untuk memilih satu pembimbing dari dua jenis pembimbing yang ada, yaitu pembimbing positif dan pembimbing negatif. Pembimbing positif akan membantu Anda untuk mewujudkan keinginan Anda, tetapi ketika ia menyadari bahwa tak mungkin menjadi awan, pembimbing itu akan mengajakmu berhenti dari keinginan itu. Tetapi pembimbing negatif akan melakukan hal sebaliknya, meruntuhkan keinginanmu tanpa riset terlebih dahulu dengan menunjukkan segala kemustahilan. Tapi terkadang dia justru memaksamu untuk mencapai sesuatu yang mustahil untuk kau capai, yang justru harus kamu hindari. Mungkin terdengar aneh untuk mengatakan bahwa Anda harus memilih kedua pembimbing itu, bukan justru satu. Mungkin Anda sudah berencana untuk memilih pembimbing yang positif itu, tapi ketahuilah kita semua berbeda. Pilihlah keduanya, karena kita cenderung lebih termotivasi untuk mencapai sesuatu, sementara yang lain termotivasi untuk mencegah dan menghindarinya. Dengar, memang aneh untuk mendengar pembimbing negatif yang meruntuhkan keinginanmu, tapi ketahuilah, mengalah, menghindari, dan berhenti dari tujuan kita yang terlampau besar dan bahkan mustahil akan membantu kita untuk menemukan tujuan yang lebih sederhana tetapi lebih mungkin dan peluangnya ada. Saya pendukung gagasan yang mengatakan bahwa setiap orang butuh pembimbing di fase manapun mereka dalam hidup, di usia berapapun mereka, dan tahap manapun Anda dalam hidup. Kita semua membutuhkan semacam bimbingan apapun yang mungkin berarti bagi Anda. Maka bersyukurlah Anda yang beragama dan imannya mantap. Bersyukurlah Anda yang hatinya kafah dalam mengenal Tuhannya, karena di sanalah Anda akan tercerahkan. Sebagai anak keturunan Adam, fase ini tidak pernah terlewati. Kisah-kisah yang termaktub dalam kitab Muslim, Kristen, Nasrani, kisah Nabi Adam tidak pernah berubah. Dia diturunkan dari surga yang dipenuhi kelimpahan, dan sesaat setelah Adam menginjakkan kakinya di bumi, di sanalah dia mulai merasa sendiri dan kesepian. Tapi apakah Adam menjadi kesepian dan bahkan bunuh diri? Tidak, kita semua tahu. Dia justru beranak pinak dan tidak menyerah. Fase itu yang harus kita lewati, sebagaimana moyang kita melewatinya, dan menikmati setiap proses yang kita jalani. Menikmati yang benar-benar menikmati, sehingga dari kenikmatan itu, tak ada yang pernah merasa perlu mempertanyakan bagaimana hasilnya. Kalau positif ya syukur, kalau tidak ya bukan masalah. Sekarang sampai di sini, kita perlu menyadari bahwa pembimbing yang kita butuhkan ternyata adalah pembimbing dari dalam diri kita sendiri. Sugesti kita bahwa rasa sendiri yang Anda alami adalah jalan untuk menuju kemandirian. Efek dari perasaan kita harus dibimbing dengan sugesti kita sendiri. Kita ingin mengeluh soal apa? Kesuksesan. Itu tergantung definisi kita soal sukses. Lagi pula tidak semua orang ditakdirkan bisa bermandikan susu. Tapi Anda patut bersyukur karena masih bisa bermandikan air. Ini kalau definisi sukses menurut Anda adalah kemewahan. Kalau definisi sukses menurut Anda adalah kekayaan dan harta, maka ketahuilah, tidak semua orang ditakdirkan untuk menjadi sultan.
tetapi mengetahui bahwa diri kita dalam keadaan sehat walafiat pun kita sudah pantas untuk bersyukur. Berdamailah dengan perasaan Anda dan bahagialah. Salam Perspektif. Ми вдвох торкались вітру, що мого світу для твого світу замало, та час повз нас минає хитро. Пірнає, куди іти тепер невідомо. Ніхто не чекає вдома, та не згубись від болю. Люби